tentang dilatasi ya adik-adik ya. Dilatasi itu perkalian. Nah, biasanya perkalian itu bisa saja jadi diperkecil atau diperbesar ya adik-adik ya kalau dia dalam bentuk gambar. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian diperdekat atau diperjauh kalau dia dalam bentuk titik ya. Nah, ini ya. Langsung saja. Ada sebuah titik di mana titik itu terletak di 2,4, X-nya 2 dan Y-nya 4 ya. Nah, kemudian akan kita dilatasi terhadap titik pusat 0,0 ya. Titik pusatnya 0,0 atau titik O ya adik-adik ya. Jadi nanti untuk Y-nya itu 4 ya, X-nya 2. Nah, ada titik lagi, titik kedua yaitu terletak di titik 4,8 di mana ini masih melalui titik 0,0 ya. Di mana nanti si Y absennya si Y-nya itu Y-nya untuk si 4,8 itu misalkan Y absen ya. Y absennya itu sama dengan minus 8. Dan si X absennya itu nanti misalkan X absen itu menjadi 4 gitu ya adik-adik ya. Nah, Y tadi sama dengan 4, Y absennya 8, X sama dengan 2, dan X absennya sama dengan 4. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, berarti kira-kira ada perubahan pergeseran ya adik-adik ya. Titiknya tadi yang dekat itu menjadi jauh gitu ya. Nah, kita lihat perbandingan Y dan YX itu jadi 2 kali lipat ya. Nah, X dan X absen itu juga menjadi 2 kali lipat. Nah, yang dikatakan dilatasi itu berarti kita gunakan si K nanti adik-adik. Nah, K itu sama dengan X absen per X 4 per 2. Tadi kan X absen 4, X-nya 2. Berarti 4 per 2 ya, sama dengan 2. Maka K itu maksudnya adalah perkaliannya ya. Yang titiknya tadi kita kali dengan 2. Berarti dia nilainya semakin besar ya nilai titiknya dan dia semakin menjauh dari sumbu X dan Y gitu ya. Sehingga ini dari X juga bisa kita lihat, dari Y juga bisa ya adik-adik untuk mencari nilai K-nya ya. K itu sama dengan Y absen per Y, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dapat ya nilai K-nya ya adik-adik ya. Nah, sehingga kita ambil kesimpulan 2,4 titik 2,4 ketika dilatasi terhadap titik pusat O atau 0,0 dengan K sama dengan 2, maka hasilnya nanti menjadi 4,8 adik-adik titiknya ya. Maka kesimpulan X absen Y absen itu ketika kita dilatasi dari pusat 0,0 dengan K, maka itu menjadi kita kalikan saja K kali X untuk X absennya, dan untuk Y absennya adalah K kali Y. Intinya X dan Y tinggal kita kalikan aja dengan K gitu ya, untuk menentukan nilai X absen dan Y absen atau hasil bayangannya ya. Hasil bayangan atau hasil dilatasi. Ingat adik-adik ya, hasil bayangan, hasil dilatasi itu sama ya adik-adik ya. Nah, kalau misalnya kita dilatasi ya terhadap K min setengah itu nanti posisinya ada di mana ya? Gitu ya adik-adik ya. Posisinya nanti jadi di minus 1,2 ya adik-adik ya. Minus 1, minus 2 ya. Ini ya gambarnya ya. Nah, ini dia. Yang tadi di titik dasarnya adalah 2,4. Kalau misalnya kita dilatasi terhadap K min setengah ini ya. Posisi titiknya jadi min setengah, min 1, min 2 ya adik-adik ya. Dimana nanti titiknya itu semakin dekat dengan sumbu X dan Y. Ya. Kemudian kalau misalnya dia K-nya itu minus 2. Nah, minus 2 berarti dia nanti ada di posisi si X-nya negatif dan Y-nya negatif. Kenapa? Karena dia negatif 2 K-nya adik-adik. Berarti dia jadi posisinya berbalik arah dari sebelumnya gitu ya. Tetapi dia titiknya sama, cuman X Y-nya tadi kalau dia negatif jadi positif, kalau dia positif jadi negatif gitu ya. Jadi min 4,8 ya. Nih ya. Bisa ya dilihat ya, Adik. Nah, karena K-nya itu negatif 2. Bisa ya? Nah, berarti ini kalau misalnya dari pusat 0,0 ya adik-adik.
Nih ya, langsung masuk contoh soal. Contoh soalnya kalau misalnya diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik-titik sudutnya adalah A minus 3, minus 3, B-nya minus 1, minus 3, dan C sama dengan minus 2, minus 1. Tentukan bayangan dari titik-titik sudutnya jika dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor dilatasi 2. Berarti ini pusatnya O ya adik-adik, dan K-nya 2 ya. Nah, kemudian yang kedua, luas dari bayangan bangun ABC. Pertama kita harus tentukan dulu si X absennya itu berapa gitu ya. Kemudian si B absennya berapa, si C-nya absennya berapa gitu ya adik-adik ya. Ini ya. Berarti A absennya itu adalah, ingat kalikan aja ya, K kali X, 2 kali negatif 3, negatif 6. Kemudian, negatif 3 kali 2, negatif 6. Berarti A absennya sama dengan minus 2, minus 2. Nah, untuk B absennya langsung kali saja dengan 2 ya adik-adik ya. Berarti 2 kali minus 1 itu adalah minus 2. 2 kali minus 3 itu minus 6 ya. Next, C absennya juga sama ini ya. Hasilnya minus 4, minus 2. Nah, kita gambar nih. Biar kita tahu berapa luasnya ya. Kita gambar A absennya minus 6, minus 6 ya. Yang ini B absennya minus 2, minus 6, dan C absennya adalah minus 4, minus 2. Maksudnya adik-adik ingat ya deh, X, Y. X-nya minus 4, Y-nya minus 2. Itu maksudnya adik-adik ya. Jadi jangan bingung. Nah, ini kita tarik gambar. Berarti kita simpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Ya adik-adik ya. Karena dia segitiga sama kaki, berarti kita cari luasnya ya. Luas dari bayangan ABC. Nah, ingat, kalau luas ABC, luasnya si bayangannya tadi, hasil bayangannya, ingat luas dari segitiga adalah alas kali setengah alas kali tinggi ya adik-adik, atau alas kali tinggi per 2. Nah, alasnya itu, nah yang ini yang kakak tarik garis merah itu adalah tinggi adalah 4. Nah, kalau alas itu yang di bawah ya adik-adik, alasnya adalah 4. Jadi tinggi dan alasnya itu kebetulan sama-sama 4 ya. Sehingga kita simpulkan bahwa alas kali tinggi itu sama dengan 4 kali 4 per 2. 4 kali 4, 16. 16 bagi 2 itu adalah 8. Maka luas bayangan dari segitiga ABC adalah 8. Bisa adik-adik ya. Kemudian, kalau misalnya titik pusatnya terletak di pusat A, B ya adik-adik ya. Berarti nanti K-nya nanti D bukan 0 lagi deh adik, tapi A, B ya. Sehingga X absen, Y absen ketika dilatasi dari titik pusat A, B sebesar K, maka dia menjadi A tambah K dalam kurung X dikurang A. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian untuk Y absennya B ditambah dengan K dalam kurung Y dikurang B. Ingat adik-adik ya. Kalau misalnya X absennya, ingat X dikurang A. Kalau Y absennya, ingat Y dikurang B. Ya adik-adik ya. Y kurang B. Ingat ya. Nah ini kalau misalnya langsung saja masuk contoh soal. Ada garis 2X tambah Y sama dengan 1. Dilatasi dengan pusat 1,3 ya. Berarti A, B-nya, A-nya adalah 1, B-nya adalah 3. Dengan skalanya 2, berarti K-nya 2. Tentukan persamaan bayangan, tentukan persamaan bayangannya gitu ya. Nah, berarti kita disuruh mencari bayangannya. Nah, karena nilai X dan Y belum diketahui, kita misalkan ya X itu sama dengan X, Y itu sama dengan Y. Nah, kita cari nanti X dan Y-nya, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan garis 2X tambah Y ya. Tambah Y sama dengan 1 maksud saya. Ini langsung ya, X absen itu ini ya. Kita ganti nanti A-nya jadi 1 dan K-nya 2. Jadi seperti ini deh, 1 tambah 2 dalam kurung X dikurang 1. X-nya tetap ya, karena dia tidak diketahui ya. Dan Y-nya juga seperti itu. B-nya ganti 3 dan K-nya ganti 2. Nah, ini kita selesaikan.
Kita kalikan ke dalam ya adik-adik, 1 ditambah 2 kali X, 2X. 2 kali positif 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Maka hasilnya 1 tambah 2X kurang 2. Kemudian untuk yang Y-nya, 3 ditambah 2 kali Y tambah 2Y jadinya ya. Positif 2 dikali negatif 3 itu menjadi negatif 6. Maka 1 tambah 2X dikurang 2 itu sama dengan 2X kurang 1. Ingat, negatif 2, 1 dikurang negatif 2 itu jadi negatif 1 ya. Kemudian 2Y, 3 ditambah 2Y kurang 6, hasilnya 2Y dikurang dengan, ingat, kamu punya uang 3, kamu punya utang 6, berarti utang kamu masih ada 3, maka hasilnya negatif 3 gitu ya. Nah, sudah dapat X absen dan Y absennya ya adik-adik ya. Tetapi kan kita mau cari nilai X-nya. Sehingga X absen sama dengan 2X kurang 1. Maka X-nya, Y absennya sama dengan 2Y kurang 3 ya. Maka X absennya itu adalah, maka X-nya ya, X sama dengan X absen. Nah, si minus 1 tadi pindah ruas negatif, pindah ruas jadi positif ya. Jadi tambah 2. Nah, itu kan tadi 2X. Kita mau cari X ya, berarti nanti kita bagi 2 gitu ya. Ini ya untuk si X. Nah, kemudian Y-nya, minus 3-nya pindah ruas jadi positif 3 adik-adik. Nah, karena dia 2Y, kita mau cari Y, maka dia dibagi dengan 2 gitu ya. Sudah dapat nilai X dan nilai Y-nya, maka kita substitusikan ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 1 ya. 2 dikali, ganti X-nya menjadi X absen tambah 1 per 2. Ditambah dengan Y, ganti Y-nya menjadi Y absen tambah 3 per 2. Sama dengan 1. Sudah adik-adik? Kita selesaikan. Ini sama-sama kita kali 2 ya adik-adik ya. Kita kali 2, makanya hasilnya menjadi, penyebutnya untuk yang ada di sebelah kiri itu jadi habis ya. Karena 2 bagi 2 habis ya. Untuk si X-nya habis, untuk si Y-nya juga habis gitu ya. Sehingga hasilnya 2 dalam kurang X absen tambah 1, ditambah dengan Y absen, ditambah dengan 3 ya. Nah, yang di sebelah kanan itu, karena di sebelah kiri itu duanya, yang kali 2-nya itu sudah habis dibagi dengan pembagi. Nah, yang di sebelah kanan kan 2 kali 1 hasilnya 2. Oke, kita kalikan ke dalam menjadi 2 kali X absen itu jadi 2X absen. 2 dikali 1 menjadi plus 2. Ditambah dengan Y absen, ditambah dengan 3 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah, nah yang bervariabel kakak letak di sebelah kiri ya. Yang tidak bervariabel kakak letak di sebelah kanan, biar lebih gampang. Maka 2X absen ditambah Y absen sama dengan 2. Nah, positif 2 yang di sebelah kiri pindah ruas jadi negatif 2 gitu ya. Positif 3 di sebelah kiri pindah ruas jadi negatif 3. Maka X absen, 2X absen tambah Y absen itu sama dengan 2 kurang 2, 0. 0 kurang 3 ya minus 3 gitu ya. Ya, maka 2X tambah, ini Kak hilangkan absennya ya. 2X tambah Y itu sama dengan minus 3. Atau Y sama dengan min 2X dikurang 3 ya.